Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai uji Z dan uji T satu sampel. Yang terhormat, Ibu Hayatun Nufus SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Baiklah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi dan rumus dari uji Z. Uji Z adalah uji statistika yang pendekatannya menggunakan distribusi normal. Uji ini digunakan ketika ukuran sampel besar atau N lebih dari atau sama dengan 30. Varians populasi diketahui dan data berdistribusi normal. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang Nu0 dibagi dengan sigma per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, Nu0 adalah nilai hipotesis, sigma adalah simpangan baku populasi, dan N adalah ukuran sampel. Nah, jika sigma tidak diketahui, kita bisa menggunakan simpangan baku sampel sebagai penggantinya. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah uji Z. Pertama, kita rumuskan hipotesis baik H0 maupun H1 sesuai dengan jenis pengujian yang digunakan. Kedua, tentukan taraf signifikansi alfa misalnya 0,05 atau 0,02. Ketiga, tentukan nilai kritis berdasarkan tabel distribusi normal standar. Keempat, hitung nilai Z menggunakan rumus yang tadi. Dan kelima, ambil kesimpulan jika Z hitung berada di daerah penolakan, maka H0 ditolak, namun tidak, H0 diterima. Selanjutnya, kita masuk ke uji T. Uji T digunakan ketika simpangan baku populasi tidak diketahui, ukuran sampel kecil atau kurang dari 30, dan data berskala interval atau rasio. Rumusnya mirip dengan uji Z, yaitu T sama dengan X bar dikurangi MU0 dibagi S per akar N. Nah, bedanya kita menggunakan S, yaitu simpangan baku sampel. Uji T mengikuti distribusi T student dengan nilai T tabel yang ditentukan berdasarkan derajat kebebasan DK sama dengan N dikurangi 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pengujian hipotesis. Dalam uji T, ada 3 jenis pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan ketika hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis A berbunyi tidak sama dengan. Hipotesis 0 diterima jika nilai absolut T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel. Yang kedua adalah uji pihak kiri, digunakan jika hipotesis 0 menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Hipotesis 0 diterima bila T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel. Dan yang ketiga, uji pihak kanan, digunakan jika hipotesis 0 menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan. Hipotesis 0 diterima bila T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel. Langkah-langkah uji T ada 7. Pertama, hitung rata-rata data. Kedua, hitung simpangan baku sampel. Ketiga, masukkan ke rumus T, hitung. Keempat, tentukan T tabel berdasarkan DK dan taraf signifikansi. Kelima, buat kurva distribusi T. Keenam, tentukan posisi T, hitung pada kurva, apakah berada di daerah terima atau tolak. Dan ketujuh, buat keputusan apakah H0 ditolak atau diterima. Selanjutnya, contoh soal uji Z. Kita lihat contoh soal uji Z. Diketahui rata-rata uang saku mahasiswa untuk membeli buku dan alat tulis setiap bulan diduga di atas Rp30.000 dengan tingkat kepercayaan 98%. Hipotesisnya, hipotesis 0 mu sama dengan 30.000 dan hipotesis 1 lebih besar dari 30.000. Ini diuji satu pihak kanan. Taraf signifikansi alfa adalah 2% atau 0,02.
sehingga nilai kritis Z adalah 2,05. Setelah dihitung, Z hitung diperoleh sebesar 3,00 karena 3,00 lebih besar dari 2,05. Maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, rata-rata uang saku mahasiswa memang terbukti melebihi Rp30.000. Contoh uji T dua pihak. Contoh uji T pertama menggunakan uji dua pihak. Hipotesisnya adalah daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Dari sampel 28 orang dengan alfa 5% diperoleh X bar 4,607 jam dan S sebesar 1,78. Setelah dihitung T hitung adalah 1,80, sedangkan T tabel dengan DK 27 adalah 2,052 karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya daya tahan berdiri pramuniaga memang sekitar 4 jam per hari. Baik, simaklah contoh uji pihak kiri berikut ini. Suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian. Apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak? Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu pijar merek laser tersebut cepat putus. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar itu, maka dilakukan penelitian uji coba terhadap daya lampu yang diambil secara random. Dari uji coba, diperoleh data tentang daya tahan 25 lampu pada tabel 2. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka perlu dirumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis statistiknya adalah hipotesis 0 sama dengan mu 0 lebih besar sama dengan 400 jam. Hipotesis alternatif mu 0 kurang dari 400 jam. Nah, berdasarkan rumusan hipotesis tersebut, maka rumusan yang digunakan untuk menghitung besarnya T, hitung sama dengan uji dua pihak Y. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Namun sebelum dimasukkan ke dalam rumus, maka perlu dihitung rata-rata dan simpangan bakunya. Simpangan baku sampel yaitu 68,25. Sedangkan rata-rata atau X-barnya adalah 366. Maka diperoleh DK atau derajat kebebasannya sama dengan N dikurang 1 sama dengan 25 dikurang 1 dan dapat hasilnya 24. Jadi T tabel dengan DK 24, taraf kesalahan 5% untuk uji satu pihak adalah 1,711. Hasil ini dapat dilihat pada tabel lampiran 1. Kesimpulannya, ternyata T hitung jauh pada penerima hipotesis alternatif. Oleh karena itu, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jadi pertanyaan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu pijar merek laser paling sedikit 400 jam ditolak. Karena hipotesis alternatif yang diterima, maka dapat dinyatakan bahwa daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam. Berdasarkan data sampel, daya tahan lampu itu rata-rata hanya 366 jam. Saya akan menjelaskan satu contoh uji T pihak kanan dengan satu kasus, yakni seorang peneliti menduga bahwa pedagang jeruk paling banyak menjual 100 kg per hari. Untuk membuktikannya, peneliti mengambil sampel dari 20 pedagang jeruk dan mencatat berapa kilogram yang mereka jual setiap harinya. Dari dugaan tadi, kita susun dua hipotesis. Yang pertama, H0 menyatakan bahwa rata-rata penjualan jeruk kurang dari atau sama dengan 100 kg per hari. Nah, hipotesis kedua, HA menyatakan bahwa rata-rata penjualan jeruk lebih dari 100 kg per hari. Karena HA menggunakan tanda lebih besar dari, maka inilah yang disebut uji pihak kanan dan kita mencari bukti di sisi kanan distribusi.
Setelah data dari 20 pedagang dikumpulkan, diperoleh hasil rata-rata penjualan atau X-bar sama dengan 86,65 kg. Simpangan baku ataupun S sama dengan 15,83. Dari data ini, kita hitung T dan hasilnya adalah negatif 3,77. Selanjutnya kita cari T tabel. Derajat kebebasan atau dekanya adalah N dikurangi 1, yaitu 20 dikurangi 1 sama dengan 19 dengan alfa 5%, dan uji pihak kanan kita lihat tabel distribusi T dan diperoleh tabel T sama dengan 1,729. Nah, sekarang bagian terpenting kita bandingkan T hitung dengan T tabel pada uji pihak kanan. Kita hanya akan menolak H0 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya nilai jatuh di daerah kritis sebelah kanan. Tapi apa yang terjadi di kasus kita yaitu T hitung sama dengan min 3,77, kemudian T tabel sama dengan 1,729. Nilai negatif 3,77 ini jauh berada di sebelah kiri, bahkan tidak mendekati angka positif 1,729. Jadi T dihitung tidak masuk ke daerah penolakan. Berdasarkan pembahasan mengenai uji Z dan uji T1 sampel, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua metode tersebut merupakan bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan cara membandingkan rata-rata sampel terhadap nilai rata-rata populasi yang telah ditetapkan. Uji Z1 sampel digunakan saat N besar dan sigma diketahui mengikuti distribusi normal standar, sedangkan uji T1 sampel digunakan saat N kecil atau sigma tidak diketahui dengan 3 jenis pengujian, yaitu 2 pihak dan 1 pihak yang terdiri dari pihak kiri dan pihak kanan. Yang terpenting adalah pemilihan antara uji Z dan uji T1 sampel harus disesuaikan dengan karakteristik data agar hasil analisis valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.